Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kakak selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya robbal alamin. Kakak soleh dan solehah, untuk pembelajaran tematik pada hari ini kita masih di tematik 5 hal, subtema 2, pembelajaran 1. Baik kakak soleh dan solehah, silahkan dibuka buku paketnya pembelajaran 1. Ayo membaca halaman 58 sampai 59. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem diantaranya: 1. Kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan dan pembakaran hutan. 2. Perburuan hewan hutan yang tidak terkendali. 3. Memperjualbelikan hewan langka dan dilindungi. 4. Kegiatan pertanian intensif. 5. Penggunaan insektisida buatan. Dan yang keenam, membuang sampah dan limbah berbahaya secara sembarangan. Nah, sekarang kita buka halaman 60 ya Kak. Ayo bereksplorasi, yaitu kita akan menuliskan makna kosakata sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Yang pertama ada biotik, 2 abiotik, 3 ekosistem, 4 limbah, dan 5 satwa. Yang dimaksud dengan biotik adalah makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan, hewan, dan manusia, baik yang mikro maupun makro, serta prosesnya. Yang dimaksud dengan abiotik yaitu tidak memiliki ciri hidup, tidak hidup, berhubungan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup, benda tidak hidup, misal batu-batuan dan bangunan rumah. Kemudian yang ketiga ada ekosistem. Artinya keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Yang keempat, limbah artinya sisa proses produksi, bahan yang tidak dan atau belum memiliki nilai ekonomis atau nilai guna dalam pembuatan atau pemakaian, seperti air buangan dari pabrik, serpihan bahan karet, kayu, plastik, kertas, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah satwa, artinya binatang. Nah, selanjutnya kita buka halaman 61, ayo membaca. Kerusakan lingkungan akibat proses alam. Kerusakan lingkungan akibat proses alam adalah kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam disebabkan terjadinya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Beberapa peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan antara lain letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai dan angin topan, kemarau panjang atau kekeringan, serta tsunami. Selanjutnya, ayo pahami dan jawab halaman 61. Yang pertama, apakah yang dimaksud kerusakan lingkungan akibat proses alam? Jawabannya,
kerusakan terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, apa saja gejala alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Jawabannya adalah letusan gunung Merapi, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, dan angin topan, kemarau panjang, serta tsunami. Yang ketiga, jelaskan tentang gejala alam gempa bumi. Jawabannya adalah gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat adalah, apakah akibat dari gejala alam kemarau panjang? Jawabannya adalah musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. 5. Tuliskan akibat yang terjadi dari gejala alam tsunami di dalam laut. Jawabannya adalah dasar laut akan mengalami erosi, bisa menghancurkan terumbu karang, bisa merusak laut. Nah, sekarang silahkan kakak kerjakan tugasnya. Ayo bereksplorasi halaman 62. Jika sudah selesai, seperti biasa dilaporkan Japri ya kak. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.